Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau bahas bagaimana prediksi jualan online untuk di tahun-tahun berikutnya. Ini saya bikin di Oktober 2025. Jadi kemungkinan ini prediksi untuk tahun depan ya, 2026 atau mungkin maksimal 2027. Ya, ini disclaimer dulu, ini pendapat saya. Mungkin saya nggak tahu apakah sesuai dengan teman-teman atau enggak, tapi ya izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan pendapat saya di video kali ini. Oke? Oke. Nah, teman-teman, jadi saya mau bahas mengenai bagaimana sih jualan online kira-kira di tahun depan ya. Tahun depan lah, paling nggak saya bilang tahun depan lah ya. Tahun depan. Bagaimana prediksi jualan online? Apakah jualan online ini masih worth it atau enggak? Gitu ya. Nah, kalau kita kilas balik flashback ya, flashback jualan online ini kalau kita lihat lama-lama aturannya makin ketat gitu ya. Teman-teman pasti pada ngerasain, pasti pada setuju sama saya kalau jualan online aturan makin ketat. Zaman dulu jualan online itu enak banget teman-teman, enak. Aturannya tidak terlalu ketat ya. Komisi tidak terlalu tinggi, potongannya juga nggak banyak-banyak seperti sekarang gitu ya. Nah, tapi sekarang potongannya makin banyak. Ini semua di semua platform pun potongannya makin banyak. Ya, itu mungkin semua ngalamin lah. Saya yakin semua ngalamin. Potongan makin banyak, apa yang terjadi? Jadi mau nggak mau eh, harga kita naikin, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak bisa dinaikin. Jadi intinya keuntungan kita tuh jadi makin lama, jadi makin mepet ya. Untuk yang apa cuannya tipis, untungnya tipis, lama-lama jadi makin mepet. Ya, terutama buat mungkin kita-kita yang nggak ada brand ya saat ini, saya juga sementara saat ini belum ada brand sendiri, itu keuntungannya merasa makin lama kayak makin tipis. Itu, terus aturan tentang retur. Nah, ini nih, aturan tentang retur juga sementara kita lihat makin ketat ya, makin ketat, lebih menguntungkan pembeli sepertinya menurut saya. Nah, dan yang paling penting adalah penjual online itu makin banyak. Makin banyak. Jadi persaingannya makin ketat. Kalau zaman dulu misalkan, contoh ya, contoh supaya buat gambaran, saya jual produk A, mungkin saingannya cuma 5 orang, 10 orang. Sekarang saingannya bisa 100 orang. Itu dalam satu platform, teman-teman. Ya, dalam satu platform. Jadi sekarang makanya kenapa orang bilang, Kak, saya udah pasang harga paling murah, tapi kenapa kok nggak laku juga? Ya karena itu, teman-teman. Karena platform ini maksud saya Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lain itu, platform ini juga sebenarnya kebingungan mau harga mana yang ditampilkan. Karena penjualnya itu sudah banyak sekali. Jadi platform ini akan punya algoritma sendiri, ya bukan kebingungan lah ya, tapi punya algoritma sendiri untuk bagaimana menentukan produk mana yang akan muncul di depan, gitu ya. Nah, salah satunya jadi penjual mau nggak mau harus pakai iklan. Ya, sekarang iklan yang heboh sekarang iklan GMV Max ya. Iklan GMV Max. Nah, mau nggak mau penjual harus pasang iklan supaya produknya itu bisa tampil ya. Karena kalau nggak pasang iklan, produknya bersaing dengan sebanyak itu ya, sebanyak itu susah buat tampil teman-teman. Walaupun harganya murah tetap susah buat tampil. Gitu ya, kecuali produknya mungkin benar-benar niche market sekali ya, jarang yang jual dan yang butuh banyak. Nah, itu enak. Kalau itu enak ya. Nah, itu gambaran yang sekarang sedang terjadi di jualan online, teman-teman. Nah, terus gimana? Gimana apa yang mesti kita lakukan? Solusinya bagaimana? Nah, solusinya teman-teman ya, kita tuh mesti punya namanya kolam sendiri. Jadi gini, kalau kita jualan online, itu namanya kita pedagang. Betul ya, kita pedagang. Pedagang itu apa sih? Pedagang itu orang yang eh, beli barang dari supplier atau dari pabrik, dijual, dapat untung ya dari selisih harga modal dengan harga jual, yaitu namanya pedagang. Yang kita lakukan di jualan online itu sebetulnya pedagang. Berdagang terus kan, jual beli, jual beli, jual beli, kita dapat untung. Nah, pertanyaannya ya, kita mau berdagang tok,
berdagang saja atau kita mau berbisnis. Ya, kalau saran saya buat teman-teman ya untuk tahun depan, jangan punya konsep untuk hanya berdagang saja, tapi punyailah konsep untuk berbisnis. Berbisnis itu apa? Berbisnis itu levelnya lebih tinggi di atas berdagang. Jadi nggak cuma jual beli tok teman-teman ya. Kita juga harus bikin brand kalau bisa, ya. Bikin aset-aset itu entah teman-teman punya toko atau aset sosial media, Instagram, personal branding, personal image, yaitu juga termasuk aset ya yang sekarang sangat diperhitungkan. Ya, atau bikin YouTube seperti ini juga boleh ya. YouTube seperti ini untuk branding barangnya. Seperti kalau teman-teman tahu David David Gadget In ya, channel Gadget In, itu dia produknya itu benar-benar di review semua. Nah, review seperti itu sebenarnya sangat bagus buat kita penjual online, teman-teman. Ya, itu bagus. Untuk teman-teman mungkin mau beralih ke mana? Beralih ke merambah ke grosir, toko offline ya, macam-macam. Nah, eh, jadi saya mengajak penjual-penjual di online sini nggak cuman berdagang, tapi perluaslah bisnis teman-teman. Karena berdagang pasti nanti akan ada batasnya teman-teman ya, akan ada batasnya. Jualan online ini juga lama-lama akan ada batasnya ya, akan ada batasnya. eh jadi biarlah jualan online ini kalau menurut saya jadi batu loncatan aja, tapi teman-teman harus punya bisnis juga yang kuat ya, ada bisnis yang kuat. Saya sendiri sedang membangun Instagram ya, bangun Instagram untuk jualan online, bukan untuk yang personal branding, bukan ya. Untuk yang jualan online saya coba bangun. Jadi nanti saya mau lebih guide ke marketnya mungkin lebih secara langsung lewat WhatsApp juga. Jadi lebih simple ya, lebih simple. Saya mau coba ke arah itu teman-teman ya, Facebook Ad, Google Ads semua mau saya cobain semua. Jadi nggak cuma jual di platform ini marketplace Shopee dan teman-teman, tapi saya mau coba perluas ya, perluas branding. Toko saya mau saya branding, saya mau lebih ada offline, ada grosir dan macam-macam ya. Jadi itu buat tahun depan saya rencana seperti itu. Nah, punya teman-teman sendiri gimana ya, punya teman sendiri gimana, apakah sudah ada rencana belum buat tahun depan ya? Saran saya punyailah rencana yang lebih dari sekedar berdagang, yang berbisnis juga gitu ya, punya cadangan, jangan cuman andelin yang di marketplace aja, karena kita lihat persaingannya semakin gila, komisi semakin tinggi ya. uh, jadi supaya kita punya backup teman-teman, supaya backup, semakin banyak kita punya kaki-kaki buat backup yang lain, bisa lebih menguntungkan kita ya. Mungkin itu aja kurang lebih teman-teman curhat saya untuk tahun depan ya. Semoga di tahun depan bisnis kita bisa semakin lebih baik. Ya, kalau tahun ini mungkin ada yang merasa bisnisnya semakin kerjaannya tempat jualan online semakin kurang, mari kita sama-sama berusaha mengembangkan bisnis supaya tahun depan kita semua bisa jadi lebih baik lagi. Amin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Kalau suka dengan video-video saya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Thank you, sampai jumpa video berikutnya. Bye.